Oke, orang awak kembali lagi di Otaki masih dengan bintang tamu kita yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya. Bosan sebenarnya. Sebenarnya sudah bosan, tapi gimana lagi kan? Ini karena saya hostnya masih bawahan beliau, jadi beliau menghargai saya di sini. Oke, di sana kita tanya-tanya lagi, kita bincang-bincang lagi dengan Kak Dona, pimpinan Bawaslu Kota Payakumbuh Divisi HPP, Kak ya. Iya. Ini Kak, yang ingin saya tanyakan ini, selama di Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran ini, ada nggak kakak pernah diteror segala macamnya dari orang-orang? Langsung dijawab. Oh ya, boleh dijawab. Ya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada ya. Dan semoga ke depan juga tidak ada gitu. Jadi kalau dilihat dari teman-teman yang lain, kabupaten kota lain atau mungkin pengawas di daerah lain, itu memang ada yang mendapatkan teror. Ada ya? Ada yang ancaman fisik juga gitu kan, ada yang teror melalui handphone atau apa gitu kan. Tapi untuk kita di Payakumbuh, kita kan ada bertiga, tidak hanya saya sendiri, yang ketua dan Bu Suci juga sampai hari ini kita tidak pernah menerima teror. Jadi bisa dibilang mungkin kalau teror itu kan mungkin adanya ketidakpuasan masyarakat atau orang gitu kan. Jadi kita ambil positifnya aja gitu kan. Jadi mungkin untuk setiap kerja-kerja yang kita lakukan di Bawaslu Kota Payakumbuh sekarang itu semoga sudah sesuai atau tidak ada yang mengecewakan seperti itu, sehingga tidak ada yang perlu diteror komisionernya ataupun staf ataupun jajaran pengawas kita gitu. Oke Kak, kakak ini kan seorang perempuan, lalu kerja di Bawaslu menjadi penyelenggara. Ini kenapa harus memilih menjadi penyelenggara? Kenapa nggak di rumah saja, main aman saja ini Kak? Kakak kan masih, maaf dalam tanda kutip, kan ini nggak perlu uang banyak lah. Siapa bilang saya nggak perlu uang banyak? Mau beli pesawat mungkin habis ini gitu kan? Bisa juga ya? Iya. Ya, emang ini suatu emansipasi perempuan atau gimana ini? Kan bisa saja di rumah main aman kakak. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Saya tidak mengkotakkan atau mendefinisikan ini suatu bentuk emansipasi gitu ya. Cuman memang menjalani apa yang bisa dijalani, menjalani apa yang bisa membuat diri kita jadi lebih baik, menjalani apa yang bisa memberi manfaat lebih gitu. Minimal satu, kalau prinsip saya itu tidak menyusahkan orang lain, keluarga gitu kan. Kalau tidak menyusahkan, berarti kita harus memberi manfaat lah gitu. Baik manfaat. Itu skop kecil yang bisa kita lakukan, dan semakin lebih banyak memberi manfaat gitu. Jadi salah satunya dengan berada di pengawas di Bawaslu Kota gitu kan, itu semoga saya berharapnya semakin memberi manfaat lah, tidak hanya untuk keluarga, untuk orang terdekat, untuk teman-teman gitu kan. Intinya memang untuk memberi manfaat lebih seperti itu. Oke. Kakak kan berangkat dari nol ini, dari bawah sekali kan. Lalu sekarang alhamdulillah menjadi pimpinan di Bawaslu Kota Payakumbuh. Selain dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tua yang berjasa, ini siapa lagi nih Kak yang berjasa dalam yang mengantarkan kakak sampai sejauh ini? Soalnya kan bincang-bincang kita tadi waktu-waktu SMA, waktu zaman sekolah, kakak sering ditraktir orang, baik secara baik-baik ataupun kakak maksa orang. Sering diutangin orang gitu. Sering diutangin orang. Ada nggak? Ada yang belum dibayar mungkin. Ada ya yang belum dibayar, kita lupain saja lah Kak ya. Iya. Ya kan mungkin banyak teman-teman kakak yang nolongin kakak sampai tamat kuliah atau segala macamnya, ada Kak? Ini lebih ke perjalanan dari dulu atau? Iya nggak apa-apa, dari dulu. Dari dulu atau hanya untuk di Bawaslunya mungkin gitu? Dari dulu lah sampai ke Bawaslu. Oh, kalau dari dulu ya bisa dibilang dari lahir, dari kecil ya. Iya. Lahir ya? Iya, dari lahir, kemudian mulai beranjak anak-anak sampai
selesai sekolah lah sampai tamat kuliah juga. Memang hidup nyusahin orang ya. Hidup nyusahin orang. Sekarang orang nyusahin kita ya. Enggak juga, tergantung. Saya susah menyusahkan ini kan lebih kepada penerimaan hati ya, merasa disusahin dah kayak gitu kan. Nah, jadi memang iya dari kecil kebetulan kalau keluarga kan kita keluarga biasa-biasa. Iya, pasti. Iya. Makan nggak pakai lauk itu biasa gitu kan. Ya, tapi jangan sedih-sedih. Oh tidak, biasa aja. Jadi dari kecil sampai sekarang itu memang banyak berhutang lah bantuan orang lain. Kalau dulu waktu SD itu sering uang sekolah dibayarin teman, jajan dijajanin teman, kayak gitu kan. Itu secara paksa. Tidur pun kadang ditumpangin di rumah teman. Itu gitu. secara paksa. Karena di rumah nggak ada kasur soalnya. Di rumah nggak ada kasur. Pakai lapik pandan. Oke. Ya, lanjut, jadi Kak. iya itu. Jadi dalam semua aspek lah gitu. Baik uang sekolah, jajan. Baju teman juga dipinjam karena kita nggak punya baju kan. Tapi itu tidak menjadikan hidup kita merasa menderita gitu. Karena dengan itu kita jadi punya banyak teman, banyak teman nanti punya keluarga, keluarganya juga jadi keluarga kita. Gitu. Menarik. Jadi kalau dihitung, saya punya banyak hutang ke teman-teman, kemudian orang tuanya teman dan juga tetangganya teman juga. Kadang saya suka ini kan, kalau berteman itu tidak hanya dengan teman itu, tapi juga dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan orang kampung teman itu gitu. Jadi susah klarifikasi gitu. Jadinya semuanya ikut membantu gitu. Banyak hal lah. Sampai sekarang. Sampai ke Bawaslu Kota Payakumbuh. Iya, sampai di Bawaslu. Banyak ya teman-teman yang support terus. Iya, minimal dengan doa, tapi yang sudah habis-habisan nolong juga ada. Ada gitu. siapa, Kak? Boleh? Ada beberapa teman-teman dekat ya, yang dari SD sampai sekarang gitu kan. Yang asal susah ada teman kayak gitu. Banyak. Nggak bisa disebutkan satu persatu juga. Ya, Kak ya. Selama menjadi komisioner di Bawaslu Kota Payakumbuh, udah lumayan kan materi yang kakak dapatkan. Itu kakak habisin sendiri? Tapi kan dari banyak cerita dan saya juga mengalaminya, kakak kan suka mentraktir teman-teman, mentraktir kawan-kawan yang lain. Itu nggak merasa habis lah materi kakak atau gimana? Atau ada kepuasan batin ketika kita mentraktir, atau kakak lagi pencitraan ini? Silahkan nilai sendiri kan gitu kan. Sendiri. Atau memang suka traktir ya? Kenapa suka traktir sekarang? Satu, karena uang untuk traktirnya ada. Sekedar traktir ya, lebih dari itu mungkin nggak ada ya. Yang kedua, karena dulu saya suka ditraktir. Jadi menempatkan diri di sana gitu. Kalau kita suka ditraktir, otomatis orang lain juga suka gitu kan. Jadi saat dulu saya senang ditraktir, kan ucapan terima kasih. Dulu nggak senang itu kayaknya, terpaksa ditraktir kayaknya. Mari kita tanya, survei nanti ya teman-teman yang sering traktir ya. Iya. Jadi itu mungkin saatnya untuk traktir. Mungkin sekarang saatnya untuk traktir. Tapi saya berharapnya selalu bisa lah untuk saat ini sampai ke depan, selalu bisa. Tapi ini jangan dibesar-besarkan. Enggak gitu dibesar-besarkan. kan. Nanti banyak yang minta lagi. Itu takutnya di sana gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ini juga, biasa-biasa aja. Paling saya cuma ngasih air mineral dan bilang traktir. Itu mengalir saja ya. Rio ini. Rio nih yang membesar-besarkan. Terlalu membesar-besarkan. Enggak juga sih. Tapi bagusnya kayak gitu. Memang kan itu kan amal baik juga, Kak ya. Amal itu kan? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya. Tapi entah dicatat itu atau enggak ya. Tergantung keikhlasan. Tergantung dari kita ya. Jangan-jangan saya pencitraan juga. Iya, kan, bisa jadi kan. 2024. Gini Kak, tapi kan benar kata pepatah kan, kita memberi bukan karena kita kaya kan, tapi kita merasakan kita pernah tidak punya, begitu ya. Betul. Sebenarnya ke situ sih gitu. Saya pernah di posisi tidak punya. Sering kayaknya ya. Sering, bukan pernah ya. Sering, sangat lama, hampir jatah usia tinggal berapa lagi ya? Entah ini separuh usia gitu kan. Ya sudah sangat sering lah gitu kan. Sudah sangat sering ya. Kalau saya jarang traktir orang, Kak. Saya mentraktir orang itu dengan cerita-cerita saya yang konyol.
Itu kan bikin orang bahagia ya. Bikin orang bahagia. Ya udah. Nanti, intinya kan saat ditraktir orang pun bikin orang nanti bahagia. Nanti orang itu yang traktir saya. Oke, Kak, ini Kakak di Bawaslu Kota Payakumbuh. Dengar-dengar, saya juga lihat Kakak udah buka minimarket ini. Oh. Kalau nggak salah namanya Duomart ya. Iya, iya. Ini kenapa Kakak mau pensiun? Apa ini nih? Mau siap-siap ini udah bikin Duomart minimarket kayak gitu. Ini dalam rangka apa nih Kakak buka minimarket? Lebih ke ini mungkin. Investasi atau gimana? Investasi juga, gitu kan? Investasi juga atau dari dulu kan sudah punya jiwa wirausaha apa namanya tuh? Iya, wirausaha. Mau jadi pernah punya cita-cita jadi pengusaha juga dari dulu sampai sekarang gitu kan. Jadi sekarang ada kesempatannya, apa salahnya gitu. Gitu ya. Jadi dulu saya di SD udah jualan-jualan kayak gitu kan. Jualan Keliling kampung jualan kerupuk ubi, jualan menyedihkan atau juga. Dia kan masih ketawa kan. Sangat menyedihkan. Jadi kan sudah ditempa ini Iya. jiwa orang Minang untuk berjualan itu kan. Jadi Oke. saya tetap orang Minang gitu. Jadi sekarang di Bawaslu punya kesempatan untuk buka usaha, kenapa tidak? Paling tidak itu kan memberikan peluang kerja, lapangan kerja juga untuk pastilah. orang lain. Ada manfaatnya untuk orang lain betul. dan pastinya untuk kita kan. Iya, untuk kitanya kan udah pasti kan. Udah pasti kan? Udah pasti. Oke. Saya lihat itu minimarketnya Duomart. Itu kenapa Duomart? Karena Kakak pingin baduo atau gimana itu ceritanya? Maksudnya pengen berdua yang gimana ini? Iya. Nih gini. Aduh, gimana ya maksudnya ya? Itu apa sih arti dari nama Duomart itu, Kak? Dibilang arti enggak juga. Dua kan dua angka Dua, dua ya? ya. Berarti kan dua. Karena Kakak udah bosan sendiri itu maksudnya. Jadi duo. Pengen berdua ya, Pengen tapi berdua, dibilang nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini.